episode 19. Gosip, siapa sih yang tidak terpesona dengan cowok ganteng yang ada di hadapannya ini? Niken merasa jika Aldi memang ganteng, tapi murid baru ini juga sangat ganteng. Niken menyodorkan tangannya ke arah Gala, merasa percaya diri untuk memperkenalkan dirinya. Nama gue Niken. Nama lo siapa? Gala menatap Niken, kemudian beralih ke arah Eriska. Gue mau jawab siapa nama gue, tapi lo kasih tahu dulu siapa nama bidadari di depan gue ini. Tunjuk Gala pada Eriska menggunakan dagunya, sedangkan Eriska sendiri tidak memperdulikan ocehan dua orang itu dan malah memilih menghabiskan es tehnya. Oh, ini temen gue emang cantiknya kayak bidadari ya. Hehehe, Riz, diajak kenalan tuh. Niken menyenggol lengan Eriska, namun Eriska memilih diam dan hanya melirik ke arah Gala. Entah kenapa dia merasa tidak respek sama sekali kepada cowok di depannya ini. Gue mail sama cowok yang sok kenal sok dekat. Padahal kita sama-sama nggak saling kenal. Eriska akan pergi tetapi Gala membuat cewek itu berhenti dan langsung menoleh. Lo Eriska bukan? Tanya Gala tersenyum tulus, membuat Eriska menatap Gala dengan kening yang mengkerut. Dari mana lo tahu nama gue? Eriska menatap curiga ke arah cowok itu. Taulah, gue pasti tahu siapa cewek tercantik di sekolah ini, jawab Gala dengan memamerkannya senyumnya. Eriska semakin mengerutkan keningnya. Kalau dilihat-lihat sih, Gala ini tipe cowok baik-baik. Kalian mau makan? Gue traktir deh, ujar Gala masih mencoba membujuk Eriska. Boleh-boleh, kebetulan kami memang belum makan. Iya kan Riz? Eriska tidak menjawab. Tetapi kalau ditraktir sebenarnya dia tidak mau. Namun ya, sudahlah. Sekali-kali menikmati makanan gratis dibayari sama cowok ganteng. Ops, ketiganya tidak tahu kalau sejak tadi mereka ditatap oleh beberapa mata yang ada di kantin. Raka menatap interaksi antara Eriska dan siswa baru itu sudah terlihat akrab. Raka tidak suka itu. Tapi kenapa? Bukankah Raka seharusnya senang ya? Ketika cewek yang dulu dianggap benalu, sekarang udah menjauh dengan sendirinya. Norin sebenarnya sejak tadi tahu jika Raka mencuri padang ke arah Eriska, tetapi semuanya masih dia tahan. Norin yakin jika suatu saat Raka pasti merasa bosan terhadap Eriska. Eriska membuang muka ketika cowok yang bernama Gala itu menampilkan senyuman yang lebar menawan. Bukannya tergoda, tapi Eriska merasa malas meladeni cowok tersebut. Eriska sudah kenyang dengan senyum para makhluk yang namanya cowok tampan. Dia selalu dikelilingi oleh cowok tampan dan populer. Jadi mungkin bagi Eriska, cowok seperti Gala sudah biasa meskipun ketampanannya memang sebenarnya 11-12 dengan Raka. Duh, Raka lagi sih. Gue minta tolong. Dang, anterin gue ke ruang UKS. Dari tadi gue nyari muter-muter di sekolah ini tapi masih gak ketemu, ucap Gala. Eriska melengos. Gue lagi sibuk, cari aja sendiri. Eriska langsung berjalan melewati Gala karena pasti dia sudah sangat terlambat dan dipastikan bahwa Pak Ridwan sudah hadir di kelas. Eriska merasa jika Gala ini memang sengaja padanya, selalu mencari kesempatan agar bisa berjumpa. Please, bantuin gue. Ya Rizka. Seru Gala menyebutkan nama Eriska yang membuat gadis itu langsung menghentikan langkahnya. Sudah 2 kali Gala menyebutkan namanya. Sebenarnya siapa yang memberitahu cowok itu? Dari mana lo tahu nama gue? Tanya Eriska membalikan badan. Kini dia sudah menatap tajam Gala. Ya taulah, itu di seragam lo kan ada namanya, jawab Gala tertawa. Dasar edan. Apa yang lo bilang barusan? Cowok keren kayak gue lo bilang gila, ucap Gala tergelak. Bukankah baru kali ini ada cewek yang mengatakan dia gila? Biasanya para cewek akan memujinya dan kagum padanya. Tapi ini malah dibilang gila. Sepertinya Gilang merasa tertarik dengan cewek ini. Oke, lo anggap gue gila gak apa-apa, yang penting lo mau bantuin gue. Mau Yaris? Gue bakal traktir makan lo dimanapun, bukan cuma di kantin. Selama 3 hari deh, ucap Gala memohon. Sebenarnya dia sudah menahan perutnya yang sakit sejak tadi. Makanya dia ingin ke UKS. Eriska tampak berpikir, 3 hari ya? Deal. Tapi gue doyan makan. Loh, awas aja nanti kantong lo bisa jebol. Dan lo harus mau nurutin semua permintaan gue, seru gadis tersebut sambil bersedekap dada. Mata Gala langsung membola. Gadis ini benar-benar luar biasa. Tidak jaga image seperti gadis lain. Padahal menurut Gala Ara, ini termasuk cewek cantik mempesona. Wajahnya cantik natural. Badinya bak model. Dia juga menarik dan menyenangkan. Entah kenapa Gala sangat menyukai cara dia berucap. Belak-belakan tanpa harus difilter terlebih dahulu. Makasih,
Please. Eriska manggut-manggut. Kemudian dia mengambil langkah lebih dulu dan Gala menyusulnya. Raka mendengar kasak-kusuk di antara para siswa. Entah apa yang mereka ucapkan. Kenapa sekarang dia mendapatkan tatapan yang tajam dari semua orang? Memangnya dia sudah melakukan apa? Bro, ternyata hubungan orang sama Norin udah sampai situ ya. Selamat. Ujar Firza menepuk bahu Raka. Raka tidak paham dengan apa yang terjadi. Kenapa Firza membahas Norin? Apa yang lo ucapin? Gue nggak paham. Ucap Raka. Firza mencibir. Dia tidak menyangka jika sahabatnya itu berani melakukan hal yang tidak senonoh dengan Norin. Alah, nggak usah ngelak deh lo. Semua orang juga udah tahu kabar hubungan Elo sama Norin. Seru Firza. Tetapi Raka memang tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian di gudang belakang sekolah? Raka berlari keluar kelas untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak, itu tidak mungkin. Gumam pria itu. Raka merasa langsung lemas ketika mengetahui apa yang terjadi. Sebenarnya siapa yang membeberkan kejadian di gedung belakang sekolah itu mengenai dirinya dan Norin? Tidak mungkin Norin mengatakannya kepada orang-orang tentang kejadian di gudang itu. Dan yang mengetahui kejadian itu selain dirinya, Norin dan juga Eriska. Gumam Raka. Ya, hanya cewek itu yang mengetahui kejadian tersebut. Dan bisa dipastikan jika Eriska lah yang menyebarkannya. Pria itu langsung pergi menuju kelas IPS untuk mencari Eriska. Raka tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh cewek itu. Rahangnya mengeras. Dia tahu jika setelah ini namanya pasti akan tercemarnya. Image yang selama ini melekat pada Raka pasti akan langsung ambiar gara-gara kejadian itu. Eriska yang baru mengantarkan Gala ke ruang UKS tidak sengaja bertemu Raka yang tengah menatapnya dengan tatapan tajam. Eriska bingung karena Raka berjalan cepat menuju ke arahnya. Gue nggak nyangka kalau lo ternyata bisa ingkar janji juga ya. Ujar Raka tersenyum sinis. Sedang Eriska merasa bingung. Dia tidak tahu janji apa yang dimaksudkan oleh Raka. Bersambung.